Selamat pagi saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai dengan 11. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau yang menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah karya Allah tidak bisa dibatasi. Hari ini Yesus bersitegang dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi soal peraturan hari Sabat. Benar bahwa hari Sabat harus dipatuhi, yaitu istirahat total dari pekerjaan. Itu sangat baik agar umat manusia tidak diperbudak oleh pekerjaan. Namun, dalam pelaksanaannya sebenarnya ada pengecualian, yaitu diperbolehkan bekerja asal demi menolong orang dalam bahaya mati. Saat itu, Yesus melakukan apa yang tertera dalam pengecualian itu. Bagi Yesus, orang yang mati tangan kanannya dapat dianggap sebagai orang yang berada dalam bahaya mati. Maka Yesus menyembuhkan orang itu. Sementara para ahli Taurat dan orang Farisi menutup mata akan pengecualian itu. Bagi mereka, Yesus sudah melanggar peraturan hari Sabat. Yesus sebagai anak Allah adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam dan bagi Tuhan, tidak ada waktu yang terbagi-bagi, hanya ada kekekalan. Karya agung Tuhan pun tidak dibatasi waktu. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat mengamati Yesus, apakah dia menyembuhkan di hari Sabat? Yesus sudah mengetahui maksud mereka. Tetapi Yesus tidak takut terhadap mereka, malah menantang mereka dengan memanggil orang yang sakit tangannya itu untuk berdiri dan maju agar dia menyembuhkannya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat? Pertanyaan ini hendak menggugat pengertian lama yang mereka anut tentang hari Sabat. Dalam ketegangan itu, Yesus mengajarkan kita bahwa tidak ada waktu yang bisa membatasi kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Sebagaimana Allah yang adalah Tuhan dari waktu melakukan karya agungnya melampaui batas waktu yang ditentukan manusia, demikian pun kita anak-anaknya hendaknya tiada henti melakukan kebaikan dalam segala waktu dan tempat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau peraturan itu dibuat untuk sejahtera manusia, maka peraturan itu harus bersifat manusiawi juga. Peraturan yang tidak manusiawi dan bahkan menyengsarakan haruslah dirombak. Dan di atas peraturan yang bersifat manusiawi, Yesus menunjukkan peraturan belas kasih Allah di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan,
Pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, suruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.